Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadiana Amila Anasa dari kelas R1G. Saya akan menjelaskan tentang 4 materi guna memenuhi tugas dari Bapak As'ad selaku dosen mata kuliah agama. Materi pertama adalah sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran. Sebagai kitab suci umat muslim, tentu saja Al-Quran sebagai tiang dan penegak, di mana Al-Quran adalah pesan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis. Hadis atau sunnah adalah sebagai sumber hukum Islam yang tidak kalah penting. Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku, atau perkataan Rasulullah. Segala sabda, perbuatan, persetujuan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan hukum Islam. Yang ketiga ada ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Ulama yang dimaksud di sini adalah ulama setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Kesepakatan dari para ulama, ijma tetap dapat dipertanggungjawabkan di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang keempat ada qiyas. Para ulama sudah sepakat qiyas sebagai sumber hukum Islam. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila suatu permasalahan. Materi yang kedua adalah politik dalam Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah, mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi jika siasat diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Materi yang ketiga adalah ekonomi Islam. Ekonomi syariah merupakan salah satu jenis sistem ekonomi yang saat ini berkembang di dunia, terutama negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Penerapan ekonomi syariah sebagai sistem dilandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Perkembangan sistem ekonomi Islam selama ini diikuti dengan kemunculan pemikiran banyak ahli, khususnya dari kalangan Muslim itu sendiri, mengenai bidang ini. Karena itu, dalam hal pengertian ekonomi Islam, sejumlah ahli juga telah menyodorkan berbagai definisi. Materi yang keempat atau materi yang terakhir adalah toleransi antar umat beragama dalam Islam. Toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan membiarkan terhadap kepercayaan orang lain tanpa harus mengganggu ritual keyakinan mereka. Dalam ayat terakhir pada surat Al-Kafirun disebutkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak adanya persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Meski demikian, seorang muslim tetap harus bermasyarakat dengan baik, sikap saling menghormati, berkasih sayang, keadilan, kebebasan, toleransi, dan kerjasama tetap harus terjalin meski berbeda agamanya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang atau lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.